warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Herdiansa SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 DLPTK Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2022. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya sedang melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 12 MIPA 2, materi kaidah pencacahan. Inilah hasil video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Walaupun sudah masuk jam terakhir, tapi kita tetap semangat. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita belajar, silakan lihat di sekitar kita apa ada sampah atau tidak. Jadi kalau ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Siapa teman-teman kita yang tidak hadir? Elsa. Kenapa Elsa? Sakit. Kita doakan sama-sama, moga Elsa cepat sehat. Pada hari ini kita akan belajar kaidah pencacahan anak-anak sekalian. Biar kalian tambah semangat untuk belajar materi ini, Bapak ada sebuah video. Silakan kalian saksikan bersama-sama. Yuk kita simak manfaat kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Yono akan berangkat ke kantor. Ia memiliki 3 jenis mobil. Berapa banyak kemungkinan cara berkendara Pak Yono berangkat ke kantor? Di suatu kantin terdapat jenis makanan dan jenis minuman. Danu akan memilih menu dengan 1 jenis makanan dan 1 jenis minuman. Berapa kemungkinan pilihan menu yang dapat dipilih oleh Danu? Tania akan pergi ke pesta ulang tahun temannya. Ia memiliki berapa jenis baju dan celana? Berapa banyak cara Tania memilih baju dan celana? SMA Negeri 14 akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Terdapat beberapa kandidat. Berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan kaidah pencacahan. Sekarang, apakah anak-anak masih ingat dengan materi ini? Ada yang bisa jawab soal ini? Saya, Pak. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan di sini. Bu Rizky berencana membeli 12 mesin. Jadi diketahui di sini pada hari pertama 12 mesin. Pada pagi harinya 8 mesin. Kita jumlahkan maka menjadi 20 mesin. Di sini kita akan menghitung berapakah jumlah piring yang dimiliki Ibu Rizky sekarang. Bu Rizky memiliki 20 lusin piring yang akan dihitung satu persatuan, yaitu 20 dikali 12, karena setiap satu lusin itu terdapat 12 piring. Kita hitung 20 dikali 12 yaitu 240. Jadi jumlah piring yang dimiliki Ibu Rizky sekarang yaitu 240 piring. Itulah hasil jawaban dari teman kita. Tepuk tangan untuk Reva. Silakan untuk kembali Reva. Soal ini bisa kita simpulkan bahwa di soal ini kita disuruh untuk menyelesaikannya dengan 2 hitung atau operasi hitung, yaitu dengan penjumlahan dan perkalian.
syarat kalian bisa ikut materi hari ini, kalian harus bisa penjumlahan dan perkalian. Bapak tanya lagi, apakah di sini ada yang belum bisa penjumlahan dan perkalian? Tidak. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama itu di 3.3 itu menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Terus di 4.3-nya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Setelah itu indikator pencapaian yang harus kita capai. Yang pertama itu menganalisis aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui peristiwa kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah dari peristiwa kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Yang terakhir, menerapkan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran PBL, Problem Based Learning, media PowerPoint dengan bantuan LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis fakta dan konsep pada kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan perkalian. Jadi yang akan kita bahas hari ini aturan penjumlahan dan perkalian melalui masalah kontekstual berdasarkan berbagai sumber dengan tepat. Yang kedua itu menyelesaikan dan mengkomunikasikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya aktivitas yang harus kita laksanakan. Ya. Yang pertama peserta didik nanti kalian akan menempatkan diri sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan di grup kita ya. Selanjutnya setelah kalian nanti berkumpul dengan kelompok kalian akan mendiskusikan beberapa permasalahan pada LKPD. Yang selanjutnya, setelah kalian berdiskusi, nantinya kalian akan menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang terakhir, setelah itu kalian akan menjawab soal tes yang nantinya akan kita kerjakan lewat Google Form ya. Jadi sebelum kita ke kegiatan inti, Bapak mau cek dulu pengetahuan awal kalian. Jadi silakan kalian buka grup, di sana sudah saya bagikan link untuk soal pretestnya. Silakan. Oh, yang lain silakan. Ini anak-anak, beberapa teman kita yang mencoba menjawab pertanyaan yang Bapak bagikan di grup kita ya, lewat aplikasi Padlet. Yaitu yang pertama, menurut Rizky, aturan
Membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek tertentu yang muncul. Itu pengertian kaidah pencacahan menurut Rizky. Terus menurut Repa, kaidah pencacahan adalah aturan untuk menghitung banyaknya kejadian atau susunan objek tanpa harus merinci semua kejadian. Menurut Sucita, kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek tertentu yang muncul. Jadi dari 3 jawaban ini sudah benar. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan memasuki kegiatan inti sesuai yang telah Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa kita akan memakai metode atau model PBL, yaitu problem based learning, di mana pembelajaran kita ini berdasarkan masalah. Kalau menurut PBL, fase pertama itu mengorientasi peserta didik pada masalah. Perhatikan video berikut ini. Silakan dicermati. Pada suatu hari, Rara bertemu Mia di jalan. Kemudian, Rara mengajak Mia untuk liburan bersama. Rencananya liburan selama 5 hari dan akan ditraktir semua keperluannya. Mia hanya membawa kebutuhan sehari-hari saja, seperti uang saku dan pakaian di sana. Setelah pulang, Mia kepikiran dia hanya punya 3 baju dan 2 celana panjang yang bagus untuk dipakai berlibur. Mia pun kebingungan bagaimana supaya setiap harinya pakaiannya tidak kelihatan sama selama liburan. Mari kita bantu Mia. Jika kita mendata pakaian Mia yang terdiri dari 3 baju, yaitu baju 1, 2, dan 3. Kemudian 2 celana panjang, yaitu celana panjang 1 dan celana panjang 2. Setiap harinya, Mia akan memakai 1 baju dan 1 celana panjang. Maka, kita bisa memasangkannya secara berbeda. Baju 1 dengan celana panjang 1. Baju 2 dengan celana panjang 2. Baju 3 dengan celana panjang 1. Baju 1 dengan celana panjang 2. Baju 2 dengan celana panjang 1. Baju 3 dengan celana panjang 2. Kita hitung, maka berjumlah 6. Atau kita bisa menggunakan kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian. Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa isi video itu tadi? Ada yang bisa? Saya Pak. Silakan Herlen. Dalam video tersebut, di suatu hari Rara menemui Mia untuk mengajaknya liburan selama 5 hari. Dan biaya liburannya ditanggung semua oleh Rara. Dalam permasalahan di video tersebut, Mia hanya mempunyai 3 baju dan 2 celana. Sedangkan dalam 5 hari itu, dia harus memakai pakaian yang berbeda-beda. Tepuk tangan untuk Herlen. Anak-anak, permasalahan yang ada di dalam video itu nantinya akan terjawab setelah kalian menyelesaikan materi ini, atau setelah kalian nantinya presentasi dan diskusi dengan kelompok kalian. Karena masalah ini itu akan kita selesaikan dengan cara aturan perkalian. Selanjutnya, anak-anak, kita akan memasuki fase kedua, yaitu kalian akan duduk sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
Sekarang kita akan memasuki fase ketiga, yaitu kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Bagikan dengan temannya. Sekarang buka LKPD-nya, anak. Di sini Bapak akan menjelaskan alurnya. Jadi di sana sudah ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama kalian kasih nama dulu biar tidak tertukar dengan teman kalian. Di sana ada kompetensinya, ada tujuan, terus ada petunjuk. Yang pertama itu baca dulu doa. Setelah itu baca LKPD, berikut dengan cermat, kemudian diskusikan dengan teman sekelompoknya permasalahan yang ada dalam LKPD berikut. Terus tanyakan pada guru apabila kalian bingung. Jadi nanti kalau ada kendala silakan tanyakan dengan Bapak. Setelah itu isi titiknya. Dan setelah kalian diskusi nanti di fase 4 kalian akan presentasi. Jadi siapkanlah perwakilan kelompok kalian. Kak, gimana cara menjawab pertanyaan nomor 1 Mas Bimo? Oh, begitu. Jadi, perhatikan saja Egi Saputra hanya dapat menggunakan salah satu kendaraannya, tidak dapat menggunakan semuanya. Jadi dengan aturan penjumlahan, banyak cara Egi Saputra pergi ke sekolah dengan kendaraannya, seperti 3 mobil ditambah 2 sepeda motor ditambah lagi dengan 4 sepeda, yaitu sama dengan 9. Kami masih bingung dengan permasalahan yang ketiga. Jadi kan di sini kan disuruh berapa cara Koko dapat menjawab soal. Di sini soalnya ada berapa? 10 dengan opsi 5. Jadi setiap kita akan menjawab soal nomor 1 ada berapa kemungkinan? 5 kemungkinan. Begitupun dengan sampai 10 soal selanjutnya. Cara menyelesaikannya tinggal kita apa kan? Kita jumlahkan. Ya. Paham? Kita langsung ke tahap keempat, yaitu dengan menyajikan hasil karya. Silakan kelompok mana yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk permasalahan 1. Silakan. Kami, Pak. Silakan dari kelompok. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Septiulandari dari kelompok 1. Saya ingin menjawab soal dari permasalahan nomor 1. Ketahui 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Ditanya bagaimana cara Egi pergi sekolah. Di sini Egi tidak bisa pergi ke sekolah dengan kendaraan yang bersamaan. Jadi dengan aturan penjumlahan, banyak cara Egi Saputra pergi ke sekolah dengan kendaraan adalah 3 mobil ditambah 2 sepeda motor dan 4 sepeda adalah 9 cara Egi pergi ke sekolah. Baiklah, inilah cara penjawaban soal dari kelompok kami tentang permasalahan Egi pergi sekolah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
jawaban kelompok 1 ada yang berbeda jawaban atau sama? Sama? Kalau sama, kita lanjut ke permasalahan 2 yang akan diwakili oleh kelompok. Saya Pak dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Octavia dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk memecahkan permasalahan 2. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok 6. Diketahui Padilla dapat memakai kaos, kemeja, dan celana panjang bersamaan. Jadi Padilla menggunakan aturan perkalian. Kaos terdapat 6 variasi, kemeja 5 variasi, celana panjang 4 variasi. Jadi 6 dikali 5 dikali 4. 6 dikali 5 adalah 30, 30 dikali 4 adalah 120 variasi. Jadi Padilla menggunakan 120 variasi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban Repa, ada yang berbeda kelompok lain atau sama? Sama. Kalau sama, tepuk tangan untuk Repa dulu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melanjutkan menjawab permasalahan 3 yang akan diwakilkan oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mewakilkan dari kelompok 6 untuk menjawab permasalahan 3. Baiklah, di sini kita ketahui bahwa terdapat 10 pertanyaan dengan 5 pilihan ganda. Penyelesaiannya, untuk soal nomor 1 ada 5 cara kokoh untuk memilih jawaban. Soal nomor 2 ada 5 cara kokoh memilih jawaban. Dan begitu pun dengan seterusnya sampai soal nomor 10 ada 5 cara kokoh dalam memilih jawaban. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak cara kokoh dapat menjawab soal ulangan harian tersebut adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 atau 5 pangkat 10 sama dengan 9.765.625 cara. Baiklah, inilah jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jawaban dari kelompok 6. Kelompok lain apa ada jawaban beda atau sama? Kalau sama, tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan untuk kembali Kadisa. Jadi, tadi ketiga permasalahan yang ada di LKPD sudah kita bahas semuanya. Di sini Bapak ingin memberi penguatan sedikit. Tadi kan aturan atau kaidah pencacahan ini yang kita bahas ada dua kaidah pencacahan. Ada dua ya yang kita bahas hari ini, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Biar kalian mudah untuk membedakan aturan penjumlahan dan perkalian, cukup saya kalau penjumlahan ini identik dengan kalimat atau. Kalau perkalian dan, jadi atau ini berarti tidak bisa dipakai secara bersamaan. Misalnya tadi, Egi memiliki 4 motor, 3 mobil dan 2 sepeda. Dia nggak bisa pergi ke sekolah dengan memakai ketiga kendaraan ini. Pasti dia harus memilih salah satu. Atau misalnya hari ini dia pakai mobil, besok dia pakai sepeda motor. Begitupun dengan selanjutnya. Kalau perkalian ini identik dengan kalimat dan, berarti bisa dipakai secara bersamaan. Tadi seperti masalah kedua tadi, si Padilan tadi kan memiliki ada kaos, ada kemeja, ada celana panjang. Dia kan bisa mengkombinasi antara
Misalnya kaos dan celana panjang, benar? Terus kemeja plus celana panjang tadi. Berarti kalau di soal dia bisa dipakai secara bersama-sama, berarti masuk aturan perkalian. Tapi kalau tidak bisa digabung, harus pilih salah satu, berarti dia masuk aturan penjumlahan. Paham? Jadi sebelum kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke, untuk permainan kita hari ini, turuti atau ikuti apa yang Bapak katakan. Apabila Bapak bilang tepuk satu, jadi bertepuk satu. Tapi kalau tidak ada kata tepuk, berarti cukup kalian lambaikan tangan, misal 1, 2, 3. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Ayo. Lebih konsentrasi lagi. Sekali lagi. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. 2. Ya, jadi sudah konsentrasi. Silakan kembali ke tempat yang sebelum semula. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal tes, di mana soal tes ini kita kerjakan melalui Google Form. Linknya sudah Bapak bagikan di grup kelas kita. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Mungkin ada anak-anak di sini yang bisa membantu Pak untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya, Pak. Silakan Koko. Jadi, kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Kaidah pencacahan terdapat beberapa aturan, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Tepuk tangan untuk Koko. Sekarang kita akan merefleksi perasaan kalian setelah mempelajari materi kaidah pencacahan pada hari ini. Link refleksinya sudah Bapak bagikan di grup kelas kita. Silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Inilah anak-anak hasil refleksi kalian yang kalian isi lewat Mentimeter ya. Alhamdulillah banyak sekali yang merasa sangat senang terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Yang biasa saja yang tidak senang itu mungkin dibawa dari 2 orang saja ya, tapi tidak apa-apa. Itu sebagai motivasi buat Bapak untuk pembaikan atau perbaikan pembelajaran untuk selanjutnya. Sekian untuk materi kita pada hari ini anak-anak. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari materi
kaidah pencacahan dengan aturan faktorial dan permutasi. Silakan di rumah kalian cari materi tersebut. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu anak-anak yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada ketua kelas kami persilakan. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.